Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mempelajari, mengupas tentang ilmu rohani, ilmu agama rohani, ilmu mutlak, ilmu qadim di alam akhirat lewat guru rohani, dan mengikuti pewaris para nabi dan rasul sebagai penerus di zaman ini yang disebut ulil amri minkum. Dialah wasilah, dialah tali penghubung, dialah channel, dialah kiblat zahir di dunia untuk terhubung kiblat rohani di alam akhirat. Salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih sayang, rukun dan damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Saudara-saudaraku, umat manusia sedunia, pada kesempatan kali ini kami mencoba menyampaikan akan judul kali ini, yaitu belajar ilmu agama haruslah lewat guru rohani yang zahir, yaitu ulil amri minkum di zaman ini. Sebab guru yang zahir, guru rohani yang zahir itu adalah guru yang menyampaikan, mempelajari ilmu rohani, praktek rohani di alam akhirat yang dibuktikan di dunia saat ini juga. Karena ilmu rohani, ilmu agama rohani adalah praktek rohani di alam akhirat yang mewujud menjadi kenyataan di dunia, yang mengajarkan manusia untuk tunduk, patuh, taat, berserah diri, dan pasrah pada Tuhan lewat utusannya. Nah, inilah penyampaian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Saudara-saudaraku, umat manusia sedunia, dari pengalaman-pengalaman kita selama ini, belajar ilmu agama dan praktek ilmu agama itu hanya sebatas akal, pemahaman jasmani, di mana ilmu agama yang dipelajari, dipahami dan dipraktekkan
hanya terkoneksi lewat akal manusia. Melihat tanda kebesarannya dengan memahami ilmu ajaran agama lewat kitab-kitab, lewat guru-guru, baik itu kitab suci Al-Quran, hadis, dan kitab yang ditulis oleh para pendahulu-pendahulu. Inilah, hanya sebatas itu saudara-saudaraku, ya, ilmu yang kita pelajari tentang agama selama ini. Dan itu menjadikan kita tidak sampai pada Tuhan. Sedangkan ilmu agama itu adalah ilmu yang datangnya dari Tuhan, wahyu Tuhan, kalam Tuhan. Kenapa kita praktekkan di dunia ini tapi tidak sampai pada Tuhan? Kenapa ilmu itu dari alam akhirat? Ya, ilmu itu dari alam akhirat awalnya. Kenapa kita praktekkan di dunia ini, nyata realita kita praktekkan ilmu agama itu, tapi kenapa tidak sampai akhirat dan menganggap akhirat nanti? Ini distorsi ya saudara-saudaraku, ya, saudara-saudaraku umat manusia sedunia, tentang ilmu ajaran agama. Distorsi, mengakui adanya Tuhan saat ini pula, sedangkan Tuhan di maha akhirat dan dia laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluknya dan tidak serupa apapun. Tidak mungkin kita terhubung lewat panca indera akal kita, tidak mungkin. Seperti itu. Ini distorsi, ya. Mengakui, mengimani pada Tuhan. Tuhan sendiri alamnya maha akhirat. Agama yang dipraktekkan lewat ilmu agama, ajaran agama saat ini, sedangkan ilmu itu berasal dari alam akhirat, awalnya di alam akhirat kita praktekkan, namun hasilnya akhirat nanti. Ini bagaimana ini? Ya, coba renungi, pahami, berpikir, ya. Coba pahami pelan-pelan, renungi pelan-pelan, saudara-saudaraku, umat manusia sedunia. Ajaran agama, ilmu agama melalui kitab suci Al-Quran, hadis, dan kajian-kajian dari para tokoh agama, guru agama, ya, yang telah disampaikan kepada umat, kemudian dipraktekkan. Namun ilmu yang dipraktekkan, ajaran yang dipraktekkan lewat sebutan ibadah, menghamba, taat dan patuh, mengerjakan perintahnya, mengakui, meyakini, mengimani katanya kepada Tuhan, mengerjakan ibadah karena perintah Tuhan. Berarti Tuhannya ada, meyakini, yakin ada Tuhan, yakin ilmu-ilmunya. Namun tidak mengetahui, tidak sadar ilmu yang dipraktekkan itu, yang diutus, diwahyukan oleh Tuhan lewat utusannya, di bawah utusannya, dan dipraktekkan oleh umat manusia di dunia, namun menyatakan hasil daripada praktek ilmu agama, menyatakan bahwa akhirat nanti, ya,
menyatakan beriman, tapi tidak paham malaikat, tidak paham kitabullah, kitab qadim, tidak paham dengan rasul qadim, tidak paham dengan hari akhir, tidak paham dan tidak tahu qada dan qadar. Ini tidak masuk akal, saudara-saudaraku. Ya, distorsi besar. Ya. Ini distorsi besar. Seharusnya kalau sudah praktek ilmu agama itu datangnya dari Tuhan, dibawa oleh utusannya, dipraktekkan di dunia, harusnya sudah clear semuanya. Alam akhirat dilalui, ya, unsur rohani paham, tahu, Shiratal mustaqim tahu, alam barzah tahu, padang mahsyar tahu, ya kan, hisab tahu, dan semuanya harus tahu. Tapi kenapa tidak? Inilah permasalahan ajaran agama di zaman ini telah rusak, saudara-saudara. Sudah tidak terhubung dengan Tuhan lagi, karena tidak mengenal utusannya, tidak mengenal si pembawa ilmunya, dan tidak bertemu dengan guru rohani yang zahir, dan tidak belajar ilmu rohani yang diajarkan, yang dipraktekkan, yang melulu dipahami hanyalah ilmu syariat saja. Batasannya dunia yang terkoneksi oleh panca indera dan akal. Batasan dunia, padahal ilmunya dari alam akhirat, ilmunya ilmu ruhani, ilmu ruh dari Sang Maharuh. Dipraktekkan tapi tidak nyambung, tidak terhubung, distorsi, terputus, saudara-saudara. Sungguh sangat menyedihkan. Ya. Ilmu ajaran agama di zaman ini telah rusak parah, separah-parahnya. Mengakui adanya Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan, sedangkan Tuhan di alam akhirat, tapi akhirat nanti. Tidak tahu akhirat, hakikatnya ia tidak tahu Tuhan. Tidak mungkin yakin, tidak mungkin beriman pada Tuhan. Lawang alam akhirat ada alam utusannya saja tidak sampai, apalagi ke alam maha akhirat, alamnya Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin, mustahil. Ya. Nah, inilah kita harus feedback kembali, merenung kembali, ya, berpikir kembali. Ilmu ajaran agama, ilmu agama lewat kitab suci, lewat hadis yang kita pelajari dan kita praktekkan ternyata tidak terhubung dengan Tuhan. Berarti ada yang salah dalam hal ini, saudara-saudaraku. Ya, maka ini sangat penting untuk para tokoh-tokoh agama dalam menyampaikan ilmu agama, ajaran agama yang disampaikan tapi tidak sampai pada pemilik agama. Ini mohon maaf, ini menyesatkan umat. Ya. Ini menyesatkan umat, saudara-saudara. Seharusnya tokoh agama, para pengajar agama, mengajarkan ilmu agama, harusnya itu sampai pada Tuhan lewat utusan Tuhan yang diutus. Ya, jangan tidak ada utusan Tuhan, tidak memakai utusan Tuhan, tidak memakai wasilah. Salah besar. Ya, hati-hati. Bertanggung jawablah
semua para pendidik pengajar ilmu agama di dunia ini. Ya, dan untuk umat, ya, kami sampaikan pada umat manusia sedunia di zaman ini. Kami menyampaikan informasi, petunjuk penjelas dan pembeda. Mulailah merenung, mulailah sadar, mulailah berpikir. Ilmu ajaran agama, ilmu agama datangnya dari sang pemilik agama lewat kitab suci, ya, itu harus sampai. Maka carilah guru agama yang mutlak dan waris. Cari guru agama yang waris dan mutlak ilmunya. Guru agama yang mempelajari, menyampaikan ilmu ruhani dan praktek ruhani di alam akhirat. Ya, ilmu kehidupan, unsur ruh, unsurnya Tuhan yang diutus, ya, di alam akhirat, alam yang diutus, alam rahasia, ya, untuk bisa praktek ilmu rohani di alam akhirat dan terhubung pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala di maha akhirat lewat utusan. Ya. Kita ketahui bahwa sudah ada petunjuk, ya, sudah ada petunjuk di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, di surat At-Taubah ayat 128 ayat 128 itu sudah dijelaskan, ya, yang bunyi ayatnya, ya, bahasa Arabnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun anittum, ya, dan seterusnya. Artinya telah datang seorang utusan di zamanmu dari kaummu sendiri. Tuhan berkata, berfirman, berwahyu. Wahyu itu dibawa oleh utusannya, kemudian disampaikan oleh utusannya di dunia, dibacakan. Ya, telah datang. Ada berarti di zamanmu dari kaummu sendiri. Zaman ini memakai Al-Quran, yaitu petunjuk. Di zaman ini ada seorang utusan di zaman, cuman sebutannya bukan nabi dan rasul. Ya, sebutannya bukan nabi dan rasul. Nabi sudah khatam, tapi pewarisnya, ya, pewarisnya, penerusnya, seperti itu. Dan di surat Al-Kahfi ayat 17, ya, surat Al-Kahfi ayat 17, ya. Falam tajida lahu waliyam mursida. Ya. Dialah seorang wali yang mursida. Seperti itu. Siapa wali yang mursida? Wali adalah seorang manusia yang berilmu, ilmu agama, ya. Wali adalah seorang yang berilmu agama, ya. Agama ruhani, agama kodim, ya. Ilmu agama ruhani, ilmu agama kodim, yaitu yang membawa nur Tuhan. Mursyid, mursyid itu bukan manusia. Mursyid itu fi'il sifatnya Tuhan, fi'il sifatnya Allah, nur Allah, seperti itu. Dan di surat Al-Maidah ayat
35. Ya. Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi. Yaitu disuruh mencari wasilah, sarana, jalan, tali penghubung, channel di mana di dunia. Ya. Sebagai sarana, sebagai jalan, sebagai tali penghubung, sebagai channel, sebagai wasilah untuk menghubungkan rohaniah kita kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, di surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan kembali dan merupakan sistem daripada ketuhanan, sistem kerasulan, sistem beragama, ya. Sistem top down, sistem alif lam mim, ya, yang berbunyi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu sistem beragama, sistem bertuhan, sistem kerasulan, itu alif lam mim. Saudara-saudaraku, taatlah pada Allah, ya, diperintahkan oleh Allah lewat wahyu surat An-Nisa ayat 59. Di umat diperintahkan untuk taat kepada Allah, ya. Taat namanya takwa. Allah di alamnya laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak mungkin kita ketemu Allah yang maha gaib, ada dan maha gaib, ya, maha rahasia, tidak serupa dengan makhluknya. Seperti itu. Kemudian wa atiur rasul, taatlah pada rasul, artinya taatlah pada utusan Allah. Rasul itu utusan, ya. Utusan berarti datangnya dari yang mengutus, ya. Dalam bentuk apa yang diutus? Ya, unsurnya Tuhan. Kalau Tuhan maha rahasia, unsur yang rahasia Tuhan itu apa itu? Nah, itu unsur rahasia kebesaran persifatannya yang disebut ilmu wahyu, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Yang diutus adalah sirullah, nurullah, dzatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. Di dunia nanti baru wujudullah. Tapi wujud yang di dunia bukanlah wujudnya Allah yang di maha akhirat. Tuh, yang diutus adalah sirullah, rahasianya Allah. Nurullah, nurnya Allah, cahayanya Allah. Dzatullah, zatnya Allah. Sifat zatnya, ya, bukan zat Allahnya, bukan. Sifat zatnya, sifat tullah. Asma, sifat asma Allah. Af'al, sifat af'al Allah, gerak Allah. Dan semuanya itu persifatan itu mewujud di dunia, ya, sifat rahasia kebesaran itu yang disebut utusan, yang diutus alamnya akhirat. Tadi Tuhan di maha akhirat, utusan yang di alam akhirat, ya, tadi unsur rahasia kebesaran persifatan alam akhirat. Kalau Allah maha rohani, unsur rohani di alam akhirat yang diutus. Kemudian wa ulil amri minkum, ya, taat kepada manusia sebagai pemimpin dan pembimbing di dunia. Esa yang di maha, esa yang diutus, esa yang mewujud di dunia. Tapi esa yang di dunia bukan esa yang di akhirat dan di maha akhirat. Seperti itu. Pahami itu. Seorang manusia yang memimpin manusia menjadi raja manusia. Seperti itu. Harus
rakyatnya, umatnya harus taat, tunduk, patuh, berserah diri, pasrah pada pemimpin manusia itu, raja manusia itu. Seperti itu. Untuk taat, tunduk, patuh, pasrah, dan berserah diri pada Allah lewat utusan itu. Seperti itu. Itu petunjuk di dalam kitab suci. Yang kitab suci Al-Quran itu kita imani, kita pakai. Kami menyampaikan ini bagaimana pendapat, pandangan, pemahaman saudara-saudaraku umat manusia sedunia, khususnya umat muslim. Salahkah? Bagaimana kalau salah? Bagaimana yang benar? Seperti itu, saudara-saudaraku. Ya. Ini distorsi sangat luar biasa, sangat besar. Ya, rusak ajaran dalam memahaminya. Karena itu, maka kami sampaikan pada saudara-saudaraku umat manusia sedunia, belajarlah dengan guru agama yang waris dan mutlak ilmunya. Seperti itu. Di setiap zamannya ada, di zaman ini ada. Cari, kejar, bersungguh-sungguh agar kau selamat dunia akhirat. Ya, belajar ilmu rohani, praktek ilmu rohani di alam akhirat, ya, yang mewujud ke dunia. Jasmani, taat, tunduk, patuh, berserah diri, pasrah pada rohani. Itu namanya Islam. Ya, baru selamat. Semua mengikuti kuasa ruhani, taat dan patuh pada ruhani jasmani manusia. Diajarkan seperti itu nanti. Ya. Lewat guru rohani yang zahir. Ya. Lewat guru rohani yang mengajarkan dan mempraktekkan agama kodim. Ya. Ilmu ruh. Seperti itu. Cari, jangan salah belajar pada guru agama, ya, yang dia tidak tahu ilmu rohani, agama rohani, sehingga alam akhirat nanti. Padahal Al-Quran itu yang asli ada di alam akhirat dari Sang Maha Akhirat yang diutus, diwahyukan, difirmankan. Kenapa mempraktekkan, mengimani kitab suci Al-Quran tapi ya tidak sampai alam akhirat, sedangkan kitab kodim itu adanya di alam akhirat? Ini distorsi, ini putus pemahaman, rusaknya pemahaman kitab suci Al-Quran. Tapi merasa sungguh menyedihkan. Umat sudah rusak dalam memahami ilmu agama zaman ini. Maka kembalilah saudara-saudaraku umat manusia sedunia, yang latar belakang keyakinan agama apapun, merek agama apapun di dunia ini, harus mencari guru agama ruhani, ilmu rohani, praktek rohani di alam akhirat. Ya. Ini sangat penting di atas fardu ain. Ya, wajib hukumnya mencari ilmu lewat guru rohani yang zahir, yang satu di setiap zamannya, di zaman ini. Kami sampaikan bahwa di setiap agama telah disampaikan, diinformasikan bahwa di agama Islam akan turun Imam Mahdi. Di Nasrani akan turun Isa Al-Masih. Di Buddha akan turun, ya,
Buddhis atau Kalki Avatar. Ya, di Hindu akan turun Mesias. Di Kejawen akan turun Satrio Piningit. Dan di kitab-kitab suci yang lain, itu sebutan nama satu dari setiap ajaran agama atau keyakinan. Nah, yang satu itu adalah guru rohani yang zahir, yang mengajarkan praktek ilmu rohani di alam akhirat. Ya, namanya yang disebutkan di setiap agama, tapi bukan dia. Ya, namanya bukan Imam Mahdi, bukan Isa Al-Masih, bukan Kalki Avatar, bukan. Itu hanya sebutan saja dari masing-masing agama, merek agama di dunia. Seperti itu. Yang asli adalah guru rohani yang zahir. Di balik guru rohani yang zahir ada guru ruh, guru rohani yang tidak zahir, atau Ruhul Kudus, atau Rasulullah, atau Rasul, seperti itu. Ya. Dan sebagainya di keyakinan masing-masing, agama masing-masing. Ini penting. Jangan salah belajar, jangan salah menuntut ilmu agama saat ini. Renungi ini, pahami ini. Ya, dan mohon maaf pada tokoh-tokoh agama di zaman ini. Jika menyampaikan ilmu agama itu adalah ilmu rohani, alam akhirat, dan harus sampai ke alam akhirat menggunakan unsur rohani dan harus terhubung dengan Sang Maha Rohani. Selesaikan sekarang juga Islam dan iman agar selamat. Ya, seperti itu. Jangan sampai tidak selesai. Pahami, harus selesai sekarang juga. Selagi masih hidup, kau alami, kita alami semua. Ya, bahasa yang ada di dunia ini harus kita praktekkan, buktikan oleh diri kita, apapun itu. Contoh, mohon maaf, minum praktek, makan praktek, pergi ke Indomaret praktek, ya, makan bakso praktek, semuanya praktek, membuktikan. Karena bahasa menandakan alamat dan wujud. Harus kita ketahui, harus bertemu, harus kenal, harus tahu, seperti itu. Dan kita nyatakan, kita buktikan sendiri. Harus ketemu, ya. Ini distorsi ya pemahaman agama di zaman ini. Maka hati-hati, ya, waspada untuk umat di zaman ini. Jika ingin selamat dunia akhirat, carilah guru rohani yang zahir, guru yang satu di zaman ini, yang mempraktekkan ilmu rohani di alam akhirat, yang mewujud sekarang juga di dunia, dan menyelesaikan akhirat sekarang juga di dunia, agar tidak tergolong manusia yang dimurkai dan manusia yang sesat atau orang-orang yang sesat. Seperti itu sementara yang dapat kami sampaikan, agar menjadi perenungan, muhasabah diri untuk seluruh umat manusia sedunia. Jika ini, penyampaian ini sebagai informasi, sebagai petunjuk dan berkenan, silahkan diterima. Namun jika tidak berkenan, kami mohon maaf. Abaikan saja, tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu dipermasalahkan. Ya, silahkan
berbuat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun kami wajib menyampaikan akan informasi ini, akan ilmu ini. Sebab ini merupakan petunjuk ya dari kitab suci Al-Quran dan petunjuk dari kitab-kitab yang lain, sama, hanya literasinya saja yang berbeda ya, redaksinya saja yang berbeda, tapi intinya sama, hakikatnya sama. Di setiap kitab suci, di agama yang ada di dunia ini sama, ada petunjuk untuk menuju Tuhan ya, ada petunjuk untuk mencari guru rohani, seperti itu ya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ini merupakan ilmu, silahkan diambil, dan ilmu ini adalah ilmu milik guru kami ya, bukan milik kami. Kami hanya seorang murid yang mempelajari dan mempraktekkan ilmu ini, dan kami sampaikan kembali kepada saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, agar dapat praktek ilmu ini dan memahami ilmu ini agar selamat dunia dan akhirat. Jika berkenan, jika tidak berkenan, kami tidak memaksa. Tugas kami menyampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Saya la haula wala quwata illa billah. Saya manusia yang dhaif. Intonasi kami seperti ini penegasan tentang ilmu agama, ilmu rohani dari Sang Maha Rohani. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangkitan rohani, salam damai selalu untuk kita semua.